Halo Bunda, kali ini saya akan sharing mengenai perlengkapan apa saja yang menurut saya itu tidak terpakai dan juga peralatan apa saja yang menurut saya itu penting untuk dimiliki. Yang pertama akan saya bahas dulu mengenai perlengkapan yang tidak terpakai. Nah, di sini semua perlengkapan ini tidak saya beli ketika menyiapkan perlengkapan bayi baru lahir. Ada juga yang saya siapkan setelah dedeknya udah lahir. Nah, mari kita mulai perlengkapan bayi yang tidak terpakai menurut saya. Yang pertama adalah bed cover bayi. Nah, ini dulu padahal saya tuh mau menyiapkannya harus googling berulang-ulang, terus nyari-nyari di Shopee. Akhirnya saya juga custom bed cover yang bahannya katun Jepang biar adem gitu, biar enak dipakai dedeknya. Tapi ternyata ini nggak kepake sama sekali sampai anak saya usia 4 bulan. Ini sampai sekarang belum pernah saya pakai. Pernah saya pakai sekali tapi saya rasa nggak efisien, jadi akhirnya nggak saya pakai lagi. Nah, kenapa ini nggak terpakai? Karena saya itu lebih suka menidurkan dedek bayinya di samping saya, jadi itu yang sejajar dengan saya. Terus pakai perlak dari Sugar Baby, itu jadinya bisa ditarik-tarik gitu, menyesuaikan dengan deket kita atau agak jauh dari kita kayak gitu, maksudnya biar nggak ngebangunin si dedek bayi. Nah, kalau pakai bed cover gini itu nggak bisa ditarik, jadi ini tuh nempel gitu loh di kasurnya, maksudnya tuh yang nggak bisa adjustable gitu, nggak bisa fleksibel. Jadi kalau mau mindahin bayinya tuh harus diangkat. Nah, kalau diangkat tuh kadang dedeknya suka bangun gitu. Jadinya saya prefer pakai perlak Sugar Baby itu yang dilapisi sama bedong atau alas ompol gitu. Yang kedua yang menurut saya benar-benar nggak kepakai adalah cup feeder. Jadi ini tuh saya beli untuk menyiapkan perlengkapan tas bersalin. Tapi pada kenyataannya cup feeder ini nggak kepake sampai anak saya usia 4 bulan. Jadinya ketika saya melahirkan itu asinya nggak langsung keluar. Jadinya ya boro-boro mau pakai cup feeder, orang asinya aja belum keluar. Terus ditempel-tempelin sambil dedeknya latihan netek, dan alhamdulillah itu udah bisa menyusul lewat payudara langsung gitu. Jadinya ini nggak kepake. Yang ketiga yang menurut saya tidak terpakai adalah silikon breast pump dari Moimom. Nah, ini saya beli itu nggak langsung ketika menyiapkan perlengkapan bayi baru lahir, tapi ketika saya udah menyusui. Nah, saya lihat ASI saya tuh alhamdulillah deras dan suka rembes-rembes gitu. Kadang tuh sampai muncrat gitu loh, muncrat terus. Oh, berarti saya harus pakai ini nih, harus pakai penampung gitu untuk menampung untuk menampung ASI yang keluar. Tapi ternyata ini tuh susah dipakai gitu kalau di saya, entah karena ukurannya nggak pas di saya atau gimana, tapi ini tuh bener-bener nggak kepake sampai sekarang. Selanjutnya yang menurut saya nggak kepakai adalah burp and beep. Ini juga saya beli nggak langsung. Jadi ketika saya udah menyusui dedek bayi, terus sering saya sendawakan kayak gitu, kadang dedeknya tuh suka gumoh. Terus akhirnya saya beli ini untuk melapisi baju. Tapi ternyata ini juga nggak kepake sama sekali. Kenapa? Karena kalau pakai ini tuh ribet gitu loh, harus nyari ini di mana, ngambil, masang gitu. Jadi lebih mudah langsung langsung aja ditaruh di pundak kita gitu, nggak usah pakai ini. Kalaupun gumoh ya udah ganti baju, toh nggak sering juga gumohnya gitu. Jadi ini tuh nggak kepake sampai sekarang, tapi mungkin nanti masih bisa dijadiin sleeper kalau dedeknya udah mulai makan. Barang kelima yang menurut saya tidak terpakai adalah gurita. Nah, ini tuh juga nggak kepake sama sekali sampai usia dedek bayi udah 4 bulan. Kenapa? Karena dedek bayi itu yang pertama gampang gerah. Jadi kalau bajunya berlapis-lapis itu dia makin gerah gitu loh. Orang siap hari aja dia udah pakai baju kutung. Jadi kalau dikasih dikasih lapisan kayak singlet atau gurita itu makin gerah gitu loh. Jadi akhirnya ini nggak kepake. Yang kedua, gurita rekat seperti ini tuh nggak gitu kenceng. Terus akhirnya suka naik-naik di perutnya, itu nggak pas gitu, nggak stay kayak gini, nggak stay kotak panjang kayak gini, tapi tuh naik terus akhirnya nanti jadi kecil kayak gini Bunda, jadi ngelipet segini. Nah, itu kan nggak efisien banget, jadi akhirnya nggak pernah saya pakai sama sekali, cuma saya pakai sekali dan udah, setelah itu nggak pernah dipakai lagi. Barang keenam yang menurut saya tidak terpakai adalah termometer air. Nah, ini dulu saya beli juga untuk memastikan kondisi airnya, keadaan airnya dede itu udah pas gitu loh. Tapi itu lama-lama juga kita hafal sama, oh air segini tuh yang pas buat dedeknya. Yang penting itu nggak terlalu panas. Jadi anget-anget kuku gitulah, nggak usah pakai siku juga udah kita bisa merasakan, udah bisa dikira-kira gitu loh. Walaupun ini harganya cuma 3 ribuan, tapi
ya menurut saya nggak worth to buy aja, maksudnya nggak begitu penting gitulah. Tapi ini masih bisa dijadiin mainan sih buat si dede. Barang ketujuh yaitu pinset. Nah, pinset ini kan tujuannya buat ngambil upil ya, tapi tuh nggak akan tega gitu loh kita ngambil upil pakai alat kayak gini, nggak akan tega. Terus akhirnya nanti saya ngambil upilnya pakai alat lain yang akan saya bahas di bagian 2, yaitu barang yang wajib dipunyai. Pokoknya intinya ini saya nggak kepake sama sekali di saya karena saya nggak berani ngambil upil bayi pakai ini. Barang ke-8 yaitu ini dia, liquid powder dari Sweet Cell. Kenapa nggak pakai? Karena yang pertama, bayi saya tuh kulitnya sensitif banget, jadi nggak berani makain sembarang krim-keriman gitu di wajahnya. Kemudian yang kedua, ini tuh saya coba di wajah saya sendiri, ini tuh rasanya agak panas-panas lengket gimana gitu loh, jadinya saya makin gak berani ngasih di wajah anak saya. Terus ini juga dicoba sama tetangga, ya dia usia sekitar 7 tahunan gitu, dia coba ini juga, oh mbak ini kayaknya panas gitu dipakai, jangan dikasih ke dede. Akhirnya ini juga nggak saya pakai sama sekali. Tapi mungkin kalau di ibu-ibu yang lain itu anaknya cocok pakai ini gitu, tapi kalau di saya ini benar-benar tidak terpakai. Selanjutnya barang yang nggak terpakai menurut saya adalah ini dia, bantal tangan. Nah ini kan saya beli niatnya untuk itu ditaruh di tangan kita ketika mau gendong bayinya, ketika mau menyusui. Nah tapi ternyata ini tuh nggak dipakai sama sekali, bahkan masih ada bungkusnya sama saya. Kenapa? Karena ya udah langsung digendong aja gitu tuh nggak apa-apa gitu loh, nggak usah dikasih bantal tangan. Kalau pakai bantal tangan tuh malah ribet, harus masukin ini ke tangan, terus keburu bayinya nangis. Jadi ini sama sekali nggak kepake di saya. Oh iya, terus juga bantal menyusui saya juga lega nggak beli karena juga nggak kepake sama sekali. Saya nggak butuh bantal sama sekali ketika menyusui, jadi udah langsung digendong aja kayak gitu, udah nyaman bagi saya. Barang yang tidak terpakai selanjutnya adalah lip balm. Nah ini saya siapkan karena katanya kan bibirnya bayi sering kering ya, tapi ternyata alhamdulillah bayi saya itu bibirnya nggak pernah kering walaupun ada di ruangan ber-AC itu. Terus saya baca-baca itu kalau bayinya cukup ASI bibirnya nggak kering, jadi alhamdulillah nggak perlu pakai lip balm ini. Jadinya ini belum kepake sampai anak saya usia 4 bulan. Nah kemudian kita akan beralih ke part 2, yaitu barang yang menurut saya penting dimiliki atau wajib dimiliki. Nah sekali lagi ini juga nggak selalu sama kebutuhan kita ya bunda, jadi silahkan disesuaikan dengan kebutuhan bunda masing-masing. Nah yang pertama yang menurut saya ini tuh esensial banget, yang membuat saya berpikir oh untungnya aku punya ini gitu. Nah yang pertama adalah nih yang paling besar, sofa bayi. Nah ini tuh kepake banget di saya, terutama ketika dedeknya itu newborn. Kenapa? Karena ketika dedeknya habis nyusu itu kan sering gumoh. Nah kalau langsung ditidurkan, nah kalau diletakkan di sofa bayi ini kan kepalanya agak tinggi, jadinya tuh nggak bisa menahan perutnya biar dia nggak gumoh gitu. Jadi itu penting banget. Terus juga kalau dedeknya didudukin di sofa bayi ini tuh kayak seneng gitu loh, kita bisa ngajak ngobrol, terus juga lebih deket sama kita gitu wajahnya. Kemudian yang kedua yang menurut saya wajib dimiliki adalah ini dia, ini life saver banget bagi saya. Karena apa? Karena ini tuh harusnya kan alat untuk mengambil kotoran telinga, tapi ini tuh bisa saya gunakan sebagai alat ambil upil. Kenapa? Karena ini tuh ada warnanya gini, ada senternya, ada lampunya, jadi ini tuh kelihatan kalau upilnya dedeknya ada upilnya atau enggak. Kalau nggak ada lampunya ini saya nggak berani ngambil upil dedek karena takutnya kedalaman gitu loh. Jadi ini tuh life saver banget, pokoknya ini yang menyelamatkan upilnya dedek karena ada lampunya jadi kelihatan. Oh iya, untuk kotoran telinga itu nggak perlu diambil ya bunda, karena nggak perlu diambil dimasukkan ke telinganya gitu, karena kotoran telinga bayi itu nanti akan keluar sendiri ketika dia itu udah waktunya keluar gitu. Jadi kita tinggal bersihkan di bagian luarnya menggunakan cotton bud, jadi nggak perlu alat untuk mengambil kotoran telinga menurut saya. Yang ketiga barang yang wajib dimiliki adalah ini dia, calming wrap cream dari Buds. Nah ini tuh saya belinya juga nggak bareng-bareng ketika menyiapkan perlengkapan bayi baru lahir, tapi saya belinya itu ketika anak saya mengalami kolik parah. Jadi perutnya itu kembung, terus dia itu ngejan-ngejan terus gitu loh bunda, ngejan-ngejan terus sampai
kayak susah tidur gitu. Terus akhirnya saya googling lihat video YouTube, dan juga saya ketemu ini calming wrap dari Buds, dan setelah saya pakai ini alhamdulillah anak saya itu ngejan-ngejannya berkurang dan bisa BAB dengan lancar, pup dan BAB dengan lancar. Jadi menurut saya ini penting banget untuk dimiliki bunda-bunda sekalian yang lagi galau kenapa anaknya ngejan-ngejan terus gitu. Keempat yang menurut saya wajib dimiliki adalah pertiteran. Nah, titer-titer ini tuh ternyata sangat berguna untuk bayi, karena untuk melatih dia menggenggam, daripada kita belikan empeng, menurut saya lebih baik dibelikan titer seperti ini, karena ini kan teksturnya beda sama dot, jadi nggak akan bikin dia bingung puting gitu. Tapi sebaiknya yang kecil-kecil kayak gini bunda, supaya ini kan tangan bayi itu kecil ya, jadi segini tuh pas banget buat dedek bayi. Kalau yang ini tuh agak kebesaran tapi juga masih berguna karena ada kerincingnya. Nah kemudian kalau yang pisang ini juga berguna banget. Kenapa? Karena ini juga udah ada sikat lidahnya. Ini bisa bunda lihat. Nah, ada sikat lidahnya kayak gini. Jadi bisa sekalian untuk membersihkan lidahnya bayi. Jadi ini bagus juga. Nah, cuman ini juga agak panjang. Tapi jangan khawatir, ini tuh nggak akan bikin bayinya tersendak. Jadinya tuh ukurannya pas gitu untuk bayi. Cuman ini agak gede juga. Jadi bisanya mungkin digunakan setelah bayi usia 3 bulanan. Karena saya juga menggunakan ini ke anak saya setelah dia usia 4 bulan. Baru dia pakai yang ini. Ketika masih 1-2 bulan gitu, dia pakainya yang ini. Kemudian barang terakhir yang menurut saya itu wajib dimiliki adalah softbook yang warna hitam putih yang kontras kayak gini, karena bayi baru lahir itu kan baru bisa lihatnya yang hitam putih yang warna-warna kontras kayak gini. Kita melatih matanya itu menggunakan warna-warna yang kontras seperti ini. Nah ini tuh berguna banget karena dedenya itu bisa langsung ngeliatin gitu loh, untuk melatih fokusnya si dede kayak gitu. Ini bener-bener penting menurut saya untuk dimiliki. Oh iya, nah ini tuh nggak seimbang ya, yang tidak terpakainya ada 10 sedangkan yang terpakainya cuma 5. Soalnya barang-barang yang saya siapkan itu selain yang 10 ini tuh terpakai semua gitu. Berarti yang nggak ada di sini berarti terpakai semua, dan yang menurut saya untungnya aku punya ini dan menurut saya itu esensial, wajib dimiliki, setelah saya cari-cari itu ya ini ada 5 ini. Sekian videonya bunda, karena kebetulan anak saya udah bangun, udah nangis. Kita akhiri sampai di sini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.